Inggris telah menyatakan dukungannya terhadap permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Inggris mengonfirmasi akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Dukungan ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang diperlukan agar dapat menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Indonesia telah memulai proses aksesi ke OECD sejak permohonannya diterima pada 20 Februari 2024, dan Dewan OECD telah menyetujui peta jalan aksesi pada 29 Maret 2024. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan regulasi Indonesia untuk menyesuaikan dengan standar OECD, dengan harapan dapat menyelesaikan proses aksesi pada tahun 2027. Dalam konteks yang lebih luas, Inggris juga mencatat bahwa Indonesia telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP, dan menunjukkan kesediaannya untuk berbagi pengalaman dalam proses aksesi tersebut. Selain itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan industri pertahanan. Untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, Indonesia perlu melaksanakan berbagai reformasi yang mencakup sejumlah aspek kebijakan dan regulasi. Berikut adalah beberapa reformasi utama yang diperlukan. 1. Pemerintahan publik dan tata kelola. Integritas dan anti korupsi. Meningkatkan upaya dalam memerangi korupsi dan memastikan transparansi dalam pemerintahan. Penguatan kebijakan publik, mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Ekonomi dan perdagangan. Perdagangan terbuka, mendorong kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan mengurangi hambatan perdagangan. Investasi, meningkatkan iklim investasi melalui regulasi yang lebih ramah investor. 3. Lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan. Mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 4. Reformasi struktural. Peningkatan infrastruktur. Memperbaiki infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Reformasi sektor publik. Menerapkan reformasi dalam birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. 5. Kesejahteraan sosial. Kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan sosial, mengembangkan program-program yang mendukung kesejahteraan sosial. 6. Digitalisasi dan inovasi. Transformasi digital. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi kebijakan, mengadopsi praktik terbaik dalam inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Proses aksesi ke OECD melibatkan evaluasi mendalam oleh Komite Teknis mengenai keselarasan Indonesia dengan standar OECD di berbagai bidang ini. Setiap reformasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan keanggotaan, tetapi juga berkontribusi pada agenda reformasi domestik Indonesia. Dukungan teknis Inggris untuk membantu Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, akan diterapkan melalui beberapa langkah strategis. Berikut adalah rincian mengenai bagaimana dukungan ini akan dilaksanakan. 1. Paket dukungan teknis. Inggris telah berkomitmen untuk memberikan paket dukungan teknis yang dirancang khusus untuk membantu Indonesia melaksanakan reformasi yang diperlukan guna memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. 2. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Inggris akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan proses aksesi, termasuk praktik terbaik dalam kebijakan publik, tata kelola, dan integritas. Ini akan mencakup pelatihan dan workshop bagi pejabat pemerintah Indonesia untuk memahami standar OECD. 3. Evaluasi kebijakan dan regulasi. Tim teknis dari Inggris akan bekerja sama dengan Tim Nasional Indonesia untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan Indonesia dengan standar OECD. 4. Pengembangan infrastruktur kebijakan.
Dukungan juga akan mencakup pengembangan infrastruktur kebijakan yang diperlukan untuk mendukung reformasi struktural di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan pemerintahan publik. 5. Monitoring dan koordinasi. Inggris akan membantu dalam monitoring dan koordinasi proses aksesi melalui portal aksesi OECD yang telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Portal ini berfungsi sebagai platform untuk memantau kemajuan dalam memenuhi syarat-syarat keanggotaan. 6. Fokus pada isu prioritas. Dukungan teknis juga akan difokuskan pada isu-isu prioritas seperti perdagangan terbuka, perlindungan lingkungan, serta upaya anti korupsi, yang merupakan bagian penting dari kriteria keanggotaan OECD. Dengan langkah-langkah tersebut, dukungan teknis Inggris diharapkan dapat mempercepat proses aksesi Indonesia ke OECD dan membantu negara ini mencapai standar yang diperlukan untuk menjadi anggota penuh pada tahun 2027. Bergabungnya Indonesia dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, diharapkan akan membawa berbagai manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang diharapkan. 1. Akses pasar baru. Bergabung dengan CPTPP akan membuka akses pasar baru bagi Indonesia, terutama ke negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia, seperti Kanada, Meksiko, Inggris, dan Peru. 2. Peningkatan ekspor. Proyeksi menunjukkan bahwa ekspor Indonesia dapat meningkat sebesar 19% setelah bergabung dengan CPTPP, yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. 3. Investasi asing langsung. Diperkirakan terjadi peningkatan investasi asing langsung sebesar 11% akibat terciptanya lingkungan investasi yang lebih transparan dan menarik bagi investor. 4. Pertumbuhan produk domestik bruto, PDB. Keanggotaan dalam CPTPP diproyeksikan dapat meningkatkan nilai PDB Indonesia hingga 1,6 miliar dolar Amerika, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 5. Peningkatan daya saing produk. Dengan bergabung dalam CPTPP, Indonesia akan menerapkan standar perdagangan internasional yang lebih tinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. 6. Integrasi ekonomi regional. Keanggotaan ini akan memperdalam integrasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota CPTPP lainnya, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan ASEAN, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan. 7. Manfaat dari pengalaman negara anggota. Negara-negara seperti Vietnam dan Peru telah merasakan manfaat signifikan dari keanggotaan mereka di CPTPP, terutama dalam peningkatan ekspor. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk memaksimalkan manfaat keanggotaannya. Dengan berbagai manfaat tersebut, keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perekonomian domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi global.